melaporkan Lesti dan Bilar itu bukan untuk memenjarakan, dan yang kita laporkan bukan Lesti, tetapi hanya Bilar. Halo, kita tidak melaporkan Lesti. Pertama, Lesti itu kan ketika sudah diakreditasi, berarti kan orang tua Lesti sudah menyerahkan Lesti kepada suaminya. Artinya yang bertanggung jawab di dalam kedua keputusan Lesti, kegiatan Lesti itu adalah suaminya. Jadi ini juga kita mengajarkan siapa sebab pernikahan itu siapa yang bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah suaminya. Gitu loh. Karena Lesti kan sudah secara agama sudah diserahkan ya Kak ya, ya suami. Nah di sini kemudian ketika pendaftaran ke KUA, mereka tidak mengatakan bahwa mereka sudah menikah secara agama. Padahal di dalam aturan negara, jadi disahkan Undang-Undang tahun 74 itu, yang pasal 2 ayat 1, itu bahwa pernikahan adalah sah ketika dilakukan secara agama dan kepercayaan. Ayat 2 dicatatkan di lembaga negara. Jadi ketika mereka sudah melaksanakan ayat 1, pernikahan mereka sah ketika sudah dilakukan secara agama. Jadi tinggal mencatatkan saja. Nah, kenapa harus ada ijab kabul 2 kali? Nah, ijab kabul 2 kali ini kan hanya untuk tontonan, hanya untuk komoditas. Ini yang kita sesalkan. Yang menjelaskan nanti Mas Edi Prasetyo. Mas Prasetyo. Baik, Bu. Kalau ada, ya, kenapa Bu? Jadi gini, untuk masalah hukumnya, saya sudah serahkan kuasa kepada Mas Prasetyo. Jadi kita tadi memang konsultasi ke Polda tentang pasal-pasal dan tentang tempat di mana harus diajukan ini laporan, dan itu semuanya saya sudah serahkan kembali. Oke, terkait agenda hari ini adalah kami konsultasi ke Direskrim Polda Jatim, di mana kami konsultasi terkait penerapan pasal mana yang akan kami digunakan ketika melaporkan saudara Bilar, kan gitu. Kami tahap hari ini agendanya hanya sebatas konsultasi karena kita bicara terkait lokus delicti-nya, kan gitu. Dan pasal yang kami gunakan adalah pasal 242, ya kan, memberikan keterangan palsu, dan pasal 266 memasukkan keterangan palsu juga di dalam akte nikah. Itu yang kalau dari sisi hukum. Tapi perlu ditegaskan kembali bahwa tujuan dari klien kami yaitu Bu Mila itu tidak memenjarakan saudari Bilar maupun saudari Lesti, tapi lebih bertujuan ke edukasi ke masyarakat supaya tidak terulang lagi peristiwa seperti ini, gitu. Perlu ditegaskan, kan gitu. Karena kita lihat dalam pemberitaan ini, teman-teman media ini menggiring, oh ini dipenjarakan. Sebenarnya kapasitas ini untuk edukasi ke masyarakat, gitu loh, supaya apa yang dilakukan masyarakat saat ini atau yang dilihat kejadian saat ini, yaitu pernikahan Lesti dan Bilar itu ada kesalahan, yaitu kesalahan di mana salahnya, yaitu terkait mencampur adukan antara syariat dengan hukum syariat dan hukum negara. Kita mau pakai yang mana, kan gitu. Itu yang Bu Mila ingin tegaskan. Karena gini, apalagi saat ini kan saudari Lesti kan sedang hamil, ya kan, dan kehamilannya dengan nikah yang dicatatkan negara duluan hamilnya. Ya inilah yang kita jaga, kita lindungi janin ini, anak ini ketika lahir nanti, gitu. Nasabnya ikut siapa, itu yang harus kita edukasi ke masyarakat, gitu. Dan kami berharap MUI juga MUI maupun lembaga-lembaga organisasi Islam lainnya memberikan edukasi juga ke masyarakat tentang hal ini. Seharusnya yang hadir dalam permasalahannya ada MUI. MUI punya peran dalam ini untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Gitu. Bang Edi, izin bertanya Bang Edi. Yo. Rena dari suara.com Bang, izin. Ya Ren, gimana? Kalau misalnya tidak ingin memenjarakan dan untuk mengedukasi, kenapa sampai ada ucapan ingin melaporkan? Kan kalau udah melaporkan, hukum kan berarti kan muaranya mungkin bisa jadi ke penjara gitu Bang. Kenapa sampai harus ada niat melaporkan segala macamnya? Terima kasih Bang.
Karena gini, bentuk edukasi itu ada dua hal, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan hukum, kan gitu. Karena gini, berdasarkan yang kita lihat dari beberapa media sosial, ya terutama fan-fannya Lesti maupun Bilar kan seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan Lesti dan Bilar, sehingga apa yang dilakukan klien kami Bu Mira itu ditanggapi di media sosialnya pun nggak ada respon, malah kesannya malah membuli kan gitu, membuli balik klien kami Bu Mila ini kan gitu. Nah, maka supaya mendapatkan kepastian hukum, maka diambillah langkah ingin melaporkan, mau dilaporkan atau akan dilaporkan supaya ada kepastian hukum. Tapi kepastian hukum itu tidak harus memenjarakan, karena dalam undang-undang pun ada istilah kata asas restoratif justice yang kita bisa gunakan dalam hal ini gitu loh.